Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Advin Hidayat. NIM saya 2024 1035 011 0059. Saya berasal dari Prodi Peternakan dan Fakultas Pertanian Peternakan. Sebelum mulai materi selanjutnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan. Oke, lanjut. Langsung saja, saya di sini akan menyampaikan materi yaitu tentang metabolisme karbohidrat peternakan ruminansia. Di sini yang pertama ada pencernaan karbohidrat di ruminansia. Ruminansia tersebut memiliki perut yang berbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama rumen, retikulum, oomsum, dan abomasum. Karbohidrat yang terkandung dalam pakan, terutama serat, pertama kali masuk ke rumen. Di rumen, mikroba mencerna karbohidrat kompleks seperti solusa dan hemilosa menjadi asam lemak volatil seperti asetat, propionat, dan butirat yang terdapat diserap oleh tubuh ternak sebagai sumber energi. Dan nomor 2, proses fermentasi dan pembentukan VFA. Yang pertama, solusa dan hemilosa yang ada di dalam ternak bahkan diternakan oleh mikroba di rumen menjadi asam lemak volatil. Yang kedua, asetat C2 digunakan untuk sintesis lemak tubuh dan juga energi melalui proses oksidasi dalam siklus asam sitrat. Yang ketiga, ada propionat C3 digunakan untuk membentukkan glukosa melalui proses glukagon dihati dan juga energi. Dan keempat, ada butiran C4. Butirat C4 digunakan untuk energi seluler yang pembentukan lemak. Dan selanjutnya di sini ada nomor 3, yaitu penyerapan VFA dan glukosa. Setelah fermentasi di rumen, VFA diserap melalui dinding rumen yang masuk ke dalam aliran darah. VFA memberikan energi langsung sebagai ternak. Glukosa juga dapat sintesis di hati dari propionat, meskipun glukosa bukan sumber utama energi ruminansia karena tubuhnya lebih tergantung pada VFA. Dan nomor 4, ada proses pencernaan lanjutan abomasum dan usus. Setelah pakan bergerak keluar dari rumen dan masuk ke bagian perut lainnya sebagai abomasum, usus kecil, pencernaan lanjutan terjadi di sini. Protein dan karbohidrat tersebut lanjut pada enzim-enzim pencernaan ternak. Dan nomor kelima yaitu gluconeogenesis. Karena ruminansia memiliki keterbatasan dalam menyerap glukosa langsung dari pakan, tubuh mereka mengandalkan gluconeogenesis, pembentukan glukosa dari senyawa non-karbohidrat yang terjadi di hati. Glukosa yang terbentuk di propionat akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan glukosa dalam tubuh ternak, terutama untuk jaringan yang membutuhkan glukosa seperti otak, sel, dan darah merah. Dan nomor 6 yaitu ada metabolisme karbohidrat dalam tubuh. Setelah penyerapan VFA dan pembentukan glukosa, kedua sumber energi ini di metabolisme lebih lanjut di dalam tubuh. Glukosa yang terbentuk disalurkan ke dalam darah untuk digunakan berbagai jaringan tubuh. Asam lemak volatil digunakan sebagai sumber energi utama, khususnya untuk otot jaringan tubuh lainnya. Dan kesimpulan dari di atas tersebut yaitu pada ternak ruminansia, metabolisme karbohidrat pertama melibatkan fermentasi karbohidrat kompleks yaitu selulosa hemiselulosa menjadi asam lemak volatil atau juga disebut VFA di rumen yang kemudian diserap dan digunakan sebagai energi. Sumber glukosa utama berasal dari propionat yang terbentuk rumen dan sintesis di hati. Karena ruminansia tidak mampu mencerna karbohidrat sederhana seperti monogeristik, mereka bergantung pada fermentasi mikroba untuk mendapatkan energi. Mungkin materi yang bisa saya sampaikan itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.